Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anafal Farisi, NPM 10221122 dari kelas C2 Akuntansi. Saya dari Universitas Teknologi Digital akan membahas materi tentang Ma'rifatullah. Dalam bab Ma'rifatullah terdapat 4 materi, yaitu Ahamiyatul Ma'rifatullah, yang kedua At-Thariq ila Ma'rifatullah, yang ketiga Al-Mawani fi Ma'rifatullah, dan yang keempat Tauhidullah. Materi pertama yaitu Ahamiyatul Ma'rifatullah. Yang pertama, pengertian ma'rifah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa pembuatnya dan hidup apa ia buat. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari siapa gerangan Tuhannya. Yang kedua, dalil-dalil kuat. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuwanut dalil. Dalil-dalil yang dimaksud adalah: yang pertama, dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19 yang artinya, katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengaku bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua adalah dalil akli, akal atau logika. Dalil nakli akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang ketiga adalah dalil fitrah naluri sunatullah. Allah Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Yang ketiga adalah keimanan dan ketakwaan yang mencari jalan bagi manusia mendapatkan berbagai karunia di dunia. Contohnya seperti yang pertama, at-tumanina, artinya ketenangan. Yang kedua, al-amnu, artinya rasa aman. Yang ketiga, al-huriyah, artinya kemerdekaan. Yang keempat, al-barokat, artinya keberkahan. Yang kelima, al-hayatut thayyibah, artinya kehidupan yang baik. Selanjutnya, materi yang kedua adalah at-thariq ila Ma'rifatullah. Pertama, landasan Ma'rifatullah. Yang pertama, ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ayat ini menyentuh berbagai aspek tentang cara mengenal Allah. Contoh ayat qauliyah dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-5 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena itu, alam hanya mampu dilaksanakan oleh Allah
dengan segala sistem dan peraturannya yang unik, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Dalam Quran surat Fussilat ayat 52 yang artinya, katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Selanjutnya yang kedua adalah tahapan-tahapan ma'rifatullah. Dalam tasawuf, tahapan-tahapan untuk mencapai ma'rifat yaitu yang pertama syariat. Secara harfiah, syariat berarti jalan yang lempeng atau jalan seperti air terjun. Dalam konteks Islam, syariat pada awalnya berarti segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk para hambanya melalui Rasulullah, baik ketentuan mengenai perbuatan lahir. Kedua, tarekat. Menurut istilah tasawuf sendiri, tarekat merupakan perjalanan khusus bagi para sufi yang menempuh jalan menuju Allah SWT. Perjalanan yang mengikuti jalur yang ada pada melalui tahap dan seluk-beluknya. Yang ketiga, hakikat. Hakikat merupakan kebenaran atau benar-benar adanya Allah sebagai sumber kebenaran dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Yang keempat adalah ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rifu irfan. Ma'rifat artinya pengetahuan dan atau pengalaman. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Yang ketiga adalah metode jalan menuju ma'rifatullah. Ada 5 metode jalan menuju ma'rifatullah, yaitu yang pertama zikrullah. Tujuan zikir adalah memusatkan perhatian. Maksudnya adalah mengingat Allah, menghapus ingatan dari segala sesuatu selainnya. Yang kedua, tafakur. Tafakur merupakan perenungan mendalam yang menjadikan pembuka atau awal proses meditasi. Yang ketiga, muqarabah. Artinya saling berdekatan. Maksudnya adalah dua pihak yang saling melindungi. Yang keempat, muhasabah. Muhasabah artinya adalah menyeimbangkan perhitungan atau tepat dalam perhitungan. Maksudnya adalah memperhitungkan perbuatan dan pikiran manusia untuk mengetahui bahwa Allah yang selalu mencatat apa yang dilakukan manusia di dunia ini. Yang kelima, wirid. Wirid bukan hanya mencakup doa kepada Allah, tetapi juga memohon ampunan kepada Allah. Selanjutnya yang keempat adalah orang yang sudah ma'rifatullah mengenai Allah. Contohnya yang pertama, merasa takut kepada Allah. Yang kedua, menguasai gerak-geriknya hati. Yang ketiga, selalu mengingat Allah Ta'ala. Yang keempat, tidak tertipu oleh harta. Yang kelima, merasakan manisnya iman. Dan yang keenam, tulus dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya materi yang ketiga adalah al-mawani fi ma'rifatullah. Yang pertama, sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat memiliki 4 contoh, yaitu kefasikan al-fiksuh. Menurut Imam Al-Ghazali, kitab Mukasyafatul Qulub menyebutkan pengertian yang fasik merupakan orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat dan ampunannya. Yang kedua, kesombongan al-kibru. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga, kezaliman az-zulm. Mengenai sifat zalim dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22 yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkannya dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Yang keempat adalah kedustaan al-ghibbu. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Materi yang kedua adalah sifat yang berasal dari penyakit syubhat. Yang pertama, kejahilan atau kebodohan, al-jahlu. Al-jahlu merupakan seseorang yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat kauniyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua, keraguan-raguan, al-irtiyab. Penyebab al-irtiyab disebabkan oleh sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Yang ketiga adalah penyimpangan, al-inhiraf. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13 yang artinya,
Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, kelalaian al-ghaflah. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7 yang artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Selanjutnya materi yang terakhir adalah tauhidullah. Yang pertama, rububiyatullah. Rububiyatullah merupakan mentauhidkan Allah dalam perbuatan seperti mencipta, menguasai, memberikan rezeki, menguasai makhluk, dan lain-lain yang semuanya hanya Allah semata yang mampu. Yang kedua, mulkiyatullah. Mulkiyatullah merupakan mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya, bermakna kita mengesahkan Allah terhadap pemikiran, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Selanjutnya, tauhidul ibadah. Pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja, berasaskan kefahaman dan keyakinan seseorang, seperti mengingkari togut, menjauhi togut, dan tidak adanya syirik. Selanjutnya, iman kepada Allah. Allah adalah nama Zat Maha Agung, pemilik tunggal semua sifat kesempurnaan dan sama sekali bebas dari segala kekurangan. Dalam bahasa Arab, Allah itu tidak pernah dipakai untuk benda atau zat lain apapun. Selanjutnya, ahtar asyirik. Mengimani dan menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan oleh Nabi-Nya di dalam hadis mengenai nama dan sifat Allah tanpa merubah makna, mengingkari, mendeskripsikan bentuk atau cara, dan memisalkan. Selanjutnya, bahayanya syirik. Syirik berasal dari kata syaraka yang artinya bersekutu. Secara istilah, syirik adalah menjadikan Allah tandingan atau sekutu bagi Allah. Bahaya syiriknya antara lain kezaliman yang besar, tidak mendapatkan ampunan, dosa terbesar, kesesatan yang jauh, dihapuskan amal, diharamkan surga, dan masuknya neraka. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi yang saya bahas. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.